Pojok Baca untuk mencari satu buku pilihan yang kalian sukai. Silakan dengan tertib beri waktu 5 menit. Ya, silakan. Sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, guru yang bertanya dulu. Mutia, buku apa yang kamu baca? Tentang buku bumi. Kira-kira udah tergambar isinya tentang apa? Tentang bencana yang bencana alam yang global ini yang merusak pembangunan dan fasilitas lingkungan. Pernah tidak lihat di Indonesia itu terjadi gempa bumi? Pernah. Pernah lihat di TV? Apa yang terjadi? Yang kamu lihat tuh akibat dari gempa bumi? Hancurnya bangunan, yang betok yang hancur, Terus apa lagi? Jalanan yang rusak-rusak gitu ya, kondisi jalannya rusak. Oke, terima kasih ya, Mutia ya. Oke, silakan anak-anak kembalikan kembali bukunya ke pojok baca dengan rapi dan tertib. Pembelajaran kita hari ini adalah kamu bisa menjelaskan pengertian dari gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang kedua, kamu bisa menyebutkan ya jenis-jenis gerhana matahari dan gerhana bulan minimal 2. Yang ketiga adalah kamu bisa menyajikan sebuah karya berupa produk tentang gerhana matahari dan gerhana bulan sesuai dengan produk yang kalian inginkan nanti. Ya, lepaskan semuanya, kita relaksasi dengan belajar fokus terlebih dahulu supaya nanti ketika belajar kamu akan lebih energinya power. Silakan pejamkan mata kalian perlahan, fokus, ya. Yuk, perlahan kalian pejamkan matanya. Yuk. Kemudian kalian atur nafas, ya. Silakan atur nafas. Fokus, tetap fokus. Atur nafas kembali. Lepaskan. Terus rasakan kesejukan pada saat yang kamu dengarkan lagu ini. Lepaskan segala pikiran-pikiran yang membebani. Dengarkan alunan musik yang membawa suasana kita, membawa suasana hati, membawa pikiran kita mengarah ke satu tempat yang sejuk. Apa yang kamu rasakan setelah tadi walau sejenak kita artinya memberikan ruang untuk diri kita supaya kita lebih fokus, lebih tenang, lupa tadi sama PR-PR dan tugasnya, lupa pas melek ingat lagi. Kemudian ada perbedaan setelah kamu mengikuti teknik mindfulness tadi. Apa yang kamu rasakan? Lebih tenang, lebih rileks, ya. Bumi dan matahari yang biasanya itu disebut dengan peristiwa apa? Gerhana. Ada yang sudah tahu apa itu gerhana? Ada? Belum tahu gerhana. Apakah kamu pernah melihat gerhana? Kira-kira gerhana itu apa sih? Menurut pengetahuan kamu aja, kamu kan pernah lihat tadi. Kira-kira menurut kamu apa? Apa?
segitiga ini itu adalah namanya bagian umbra bumi. Sedangkan yang luar ini warnanya dengan yang ini namanya penumbra. Ya, ini umbra yang hitam, yang ini penumbra. Posisinya benda planet ditutupi oleh planet lainnya dalam satu garis lurus. Sekarang kita lihat di sini posisinya bulan itu berada di antara matahari dan bumi. Ya, berarti cahaya matahari yang akan menuju bumi ini terhalang oleh apa? Bulan. Bahas gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada siang hari. Gerhana matahari terjadi karena sinar matahari terhalang oleh bulan, sehingga untuk beberapa saat lamanya sinar matahari tertutup dan tidak tampak dari bumi. Terjadi ketika bulan menutupi matahari, namun membentuk seperti bulan sabit, menutupi matahari hanya sebagian. Berikutnya, gerhana matahari cincin. Gerhana ini terjadi ketika posisi bulan menutupi matahari, namun cahaya matahari masih terlihat dan membentuk cincin. Si bumi itu berada di bagian umbra. Itu aja ingat total sebelum jadi umbra. Teman kamu akan menjadi model, kita akan bermain role playing ya. Kita menjadi matahari, kemudian Putri menjadi bumi, Erlangga menjadi bulan. Nah, ketika posisi benda planet tersebut berada dalam satu garis lurus dan bumi berada di antara matahari dan bulan, peristiwa apa namanya? Matahari yang akan menuju bulan terhalang oleh dia nih. Ya, terhalang oleh
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan tentang gerhana bulan dan gerhana matahari dalam bentuk poster. Perkenalkan, ini kelompok kami. Saya Nur Alam. Saya Nur. Saya Nadia. Ingin membahas tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Cahaya matahari mau menuju ke bulan terhalang oleh bayangan bumi dan disebutnya gerhana bulan total. Cahaya matahari It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 왜 날 이래 난왜 사랑에 목매는 건지 어차피 뻔한 감정이잖아 분명도 안 믿었지 알고도 빠진 함정인가 봐 버벅하게 세운 평가 분수 내 셔그를 위상을 높이지 Lit like a lick in the sky 여기 광야야 We so wow 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 wow
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alam, saya dari kelas 6B. Di sini saya akan merefleksikan tentang pembelajaran hari ini. Saya mendapatkan materi baru tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Saya diajak Bu Guru untuk mindfulness atau berkesadaran penuh dengan teknik stop. Kegiatan ini membuat saya menjadi lebih rileks, tenang, nyaman, dan makin bersemangat untuk belajar. Bu Justin juga menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran hari ini. Bagaimana kami memiliki kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Makin serunya lagi, Bu Justin menyisipkan teknologi seperti Quizzes dan Canva dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih Bu Guru sudah membuat kami bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muti Azhar dari kelas 6B ingin menyampaikan tentang pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini sangat seru, asik, dan juga sangat menyenangkan. Saya sudah mengetahui banyak materi tentang gerhana bulan, gerhana matahari, jenis-jenis gerhana bulan, dan juga jenis-jenis gerhana matahari. Saya juga sudah mengetahui banyak tentang audiovisual, vlog, dan lain sebagainya. Nah, makin serunya lagi, Bu Guru menyisipkan waktu dengan kegiatan teknologi seperti melalui kuis, Canva, dan lain-lainnya. Dan saya juga diajak Bu Guru untuk melakukan mindfulness atau kesadaran penuh dengan teknik stop. Kegiatan ini membuat saya lebih rileks, tenang, nyaman, dan makin bersemangat untuk belajar. Bu Justin juga menerapkan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran hari ini. Bagaimana kami yang memiliki kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi pembelajaran saya pada hari ini adalah perasaan saya saat merencanakan dan melaksanakan aksi. Saya sangat senang dan bersemangat ketika akan berniat untuk mempraktekkan kesadaran penuh atau mindfulness dengan teknik stop kepada murid-murid saya di kelas, dan ingin segera mengetahui bagaimana respon atau hasil dari teknik ini yang dirasakan oleh mereka, karena selama ini saya memang belum pernah melakukannya. Kemudian ketika melaksanakan aksi, ekspektasi saya sangat melanglang jauh dengan harapan yang tinggi, dan ternyata setelah dipraktekkan di kelas dan bertanya kepada beberapa murid, mereka merasakan suatu hal yang berbeda dari sebelumnya. Mereka merasa lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai, dan mereka sangat menikmati alunan musik yang mereka dengarkan ketika saya mempraktekkan mindfulness dengan teknik stop. Nah, di sini mereka masih bisa kembali memusatkan pikirannya atau memusatkan mindfulnessnya kembali dengan saya arahkan untuk bisa merasakan setiap hembusan nafas yang keluar dan masuk. Mindfulness ini merupakan salah satu dari pembelajaran sosial emosional yang bisa diterapkan di kelas atau di sekolah atau komunitas sekolah. Dan mindfulness ini dengan teknik stop, yang artinya S itu stop atau berhenti, kita rehat sejenak dari apapun yang sedang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah take a deep breath, artinya tarik napas dalam, rasakan, sadari nafas keluar dan masuk dari lubang hidung kita. Kemudian yang ketiga adalah observe atau amati apa yang terjadi pada tubuh kita. Kemudian yang keempat adalah proses atau lanjutkan, kita
bisa melanjutkan aktivitas kita kembali setelah selesai melakukan latihan mindfulness ini. Kemudian kesadaran penuh atau mindfulness ini memiliki korelasi tinggi terhadap kesadaran diri sebagai kompetensi pembelajaran sosial emosional. Lalu apa saja kompetensi dari sosial emosional ini? Yang pertama adalah kesadaran diri atau self-awareness. Yang kedua adalah pengelolaan diri atau self-management. Yang ketiga adalah kesadaran sosial atau social awareness. Yang keempat adalah keterampilan berelasi atau relationship skills. Dan terakhir, pengambilan keputusan bertanggung jawab atau responsible decision making skill. Nah, kemudian yang kedua mengenai pembelajaran yang saya dapat dari aksi nyata kali ini adalah bahwa pembelajaran sosial emosional dengan 5 kompetensinya itu dapat dilatih dengan berkolaborasi antara guru dan murid untuk memperoleh aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif dari pembelajaran tersebut. Kemudian dengan penerapan PSE ini sehingga akan diperoleh well-being atau kesejahteraan hidup di komunitas sekolah. Saya melihat dari aksi ini bahwa murid-murid saya menjadi lebih tenang, lebih siap dalam belajar, dan fokus pada tujuan yang ingin mereka capai. Sampai ke akhir pembelajaran pun mereka masih bersemangat untuk mengikutinya dan terlihat kebahagiaan. Kemudian ditambah lagi saya sedikit memadukan peran teknologi dalam pembelajaran sosial emosional ini, yaitu dengan memberikan penilaian pengetahuan melalui quizzes dan presentasi materi melalui Canva. Nah, pembelajaran ini juga saya berikan iringan musik ketika mereka melakukan diskusi dengan kelompoknya. Perencanaan untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya adalah saya ingin mencoba kembali menerapkan mindfulness dengan teknik stop ini kepada murid-murid di kelas sampai keseluruhan murid bisa merasakan sensasi ketenangan dan kedamaian sehingga dapat memberikan energi positif dalam belajar. Melalui PSE ini diharapkan baik guru maupun murid dapat mengenali emosi pada dirinya, mengelola emosi pada dirinya dengan baik, dengan orang-orang di sekitarnya, kemudian bisa memiliki kesadaran sosial dan membangun relasi atau hubungan sosial yang baik, dan juga sampai mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dan bukalah mata